Saudara-saudara, api sedang berkobar di seluruh negeri dan utamanya di ibu kota. Api sedang berkobar. Dan jangan pernah memilih siapapun yang bermulut bensin. Jelas tak gak itu? Lha iya wong ngono kok gak iso sik arek-arek. Terus aku makar tak gak ngene iku? Hoax tak gak iku? Apa saya menyebar ujaran kebencian tak gak? Lah gak toh? Mulane lunyu nek ngomongku sing lunyu. Lah iya kon iku mek dindek karo paeng bingung kon. Lah saiki omong saiki dok sapa sing kira-kira ngene, ada dua hal aja. Satu, weton ojo disebut kelenek, kon dhewe nyebut kelenek iku sing garai. Itu semua kan hasil ijtihad. Tadi Irfan mengatakan tuh hasil riset. Hasil riset dititeni wong Jawa iku kan ilmu titen, dititeni angger wong lair iki kok ngene ya, angger wong lair iki kok ngene ya, angger ana wong rodok bungkuk iku nemen nek dadi wong waduh aja ndelok wong bungkuk kon jebol kon kok misale ngono ya. Iku dititeni karo wong Jawa biyen karo mbah-mbah muda berabad-abad nitenine sampai akhirnya punya resume-resume, kesimpulan-kesimpulan, perjodohan-perjodohan. Itu semua benar atau tidak benar itu sama dengan tafsir. Sing bener ku Qur'ane, tafsirnya gurung karuan, apa doa karo primbon. Ojo primbon dituntut kebenarannya seperti kebenaran Qur'an. Meskipun hasil buku sejarah para ahli, akademis, profesor, doktor itu juga sama dengan primbon posisi ini. Podo gurung karuan bener lah kok enak. Dokter ya podo karo dukun, podo gak gurung karuan bener lah ngono sih. Lah kok enak nek dukun mesti salah, dokter mesti bener. Wong dokter ngobati wong kesleo gak iso kok. Jajal kesleo terus kecedhit. Enak kok dokter diapakno kira-kira. Kecedhit kok dikai pil. Kecedhit ya dikenek ngene-ngene, nek belum rada pokak ya diceklok ngono. Kan gitu. Jadi semua posisinya sama. Selain Allah, Rasulullah, semua belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, itu hasil ijtihad, tidak apa-apa. Cuman kamu punya ilmu berikutnya, Mas. Menungso sing bekerja keras, membangun karakternya, membangun akhlaknya, membangun kekuatan energi batin dan mentalnya, bisa mengalahkan wetonnya. Iso gak berlaku weton iku mergo kon luwih kuat timbangane weton. Ya tak gak? Ngono carane. Saiki ketiban cecek sial toh, ngono toh, sial temen mongkon meresmikan sebagai kesialan kok. Ya toh, waduh sial nabrak kucing, sial ngono toh. Lah kok resmikan dhewe, kok rayakan dewa sial iki, lah perayaan iki jenenge. Dadi nek ketiban cecek, yes, rezeki, ngono. Allahu Akbar, matur nuwun, ngono. Malaikat kate bandem watu gak sido. Gusti sakaken terus kadung ngarani rezeki ya. Wis gak apa-apa kan rezeki ya, ngono. Manusia punya hak tawar karena dia khalifah. Kalau kita mendelegasikan sesuatu kepada seseorang, dia punya hak menawar ke kita. Kita juga punya hak perintah ke dia. Manusia punya hak untuk berdemokrasi sedikit kepada Allah. Ngenyang, awakmu entuk ngenyang. Gitu loh. Pokoknya Dek, kekuatan khalifah, kekuatan manusia karena dia khalifah dan imamnya adalah Allah, dia bisa mengalahkan waktu. Ya Muzamil ya. Bisa mengalahkan waktu, bisa mengalahkan ruang. Seorang waliullah bisa berada di banyak tempat sekaligus pada saat yang sama, kata lapo. Kamu takjub kalau melihat secara materi, tapi kamu wajar kalau secara rohani. Apa angele ngono ae. Kan gitu. Wong kene ketangkep gak sida ketangkep mergo sing kate nangkep iku nyangka kene duduk kene kok. Misalnya awakmu dilebur-lebur polisi, wis depan karo polisi gak iso nangkep kon mergo kon ketok bedes. Gak iso. Masa polisi nangkep bedes. Aku takon kon dibedesno karo malaikat tuh seneng ta? Lah matur nuwun sih. Lah iya lah iso ae. Wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma. Jadi iso gak ketangkep polisi mergo
dirupakno bedes, aja muring-muring kan akibatnya gak ditangkep kok kan gitu. Gak tau nyangka kan ya ono ngono-ngono iku. Omahmu mulane aman insyaallah. Engko ono maling teko macam-macam carane. Macam-macam carane kita dilindungi oleh malaikat, oleh siapapun. Kita minta kepada jin tidak boleh, tapi kalau jin bela kita boleh dong. Kita tidak minta, kita tidak negosiasi. Tapi kalau dia cinta sama kita, dia sayang sama kita, dan dia kagum sama kita sehingga dia lindungi kita juga, ya gak apa-apa. Gitu loh. Masuk salah? Sing salah nek kon negosiasi, kon nyang-nyangan karo tuyul, ya toh? Sing mak lampir sak piturute, sing gak nek mereka menolong tetap baik saja. Gitu loh. Nek awakmu sing dijaluk kan itu apik. Gitu loh. Jadi kan urusannya tadi bukan soal pantas gak pantas, urusannya adalah Gusti Allah melok tak gak gitu loh. Masalah sing abot nek ngono. Nek kon karep-karep dhewe ya akhirnya kon tanggung jawab dhewe, Gusti Allah gak melok-melok. Tapi kan gak wani urip nek Gusti Allah gak melok-melok. Engko sing nulungi sapa, sing nglindungi sapa. Maka kalau bisa kita menciptakan aliran dan getaran hidup di mana kita setia kepada yakun tadi itu, sehingga kemudian menjadi resonansi ke sekeliling, sehingga orang yang tanpa Anda rekayasa, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah kata ya tono sing iso. Nah, ketika Anda dipilih seperti itu ya tidak ada masalah. Berarti itu sambung dengan yakunnya Allah tadi. Gitu loh. Terus yang kedua, apa ya? Yang kedua, Ma'iyah ini kan begitu terbuka, dan Ma'iyah ini menolak menjadi materi, makanya dia tidak menjadi ormas, dia tidak menjadi organisasi. Dan itu harus dengan keikhlasan yang luar biasa, karena kalau saya berpolitik, kalau saya menempuh jalan kekuasaan kan Anda bisa saya manfaatkan. Tapi saya juga punya rasa malas yang besar untuk gitu-gitu itu. Gak wis pokoknya aku rene iki wis arek seneng ya wis cukup wis alhamdulillah. Gak arep tak bayar apa-apa, ngono aku kudu perang tak perang ijen. Nek umpama aku dadi apa-apa ya kudu Gusti Allah sing nentokno, Gusti Allah sing nglantik. Makanya kita wabal kita yang terakhir kan ruusnya kan kulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasya dan seterusnya kan itu. Ruusnya artinya ndas-ndasane wirid kita kan itu sejak di Mojopat yang kemarin. Nah, Ma'iyah ini kan punya beberapa fungsi dengan skala yang berbeda-beda. Ma'iyah iso ae ndandani, dia memperbarui banyak sekali hal-hal yang menyangkut pemikiran dan prinsip Islam. Kan banyak sekali. Banyak sekali loh, dan tiap hari tak tambahi loh. Termasuk yakun tadi ini sangat revolusioner loh, Rek. Masuk gak nunggu revolusi kan. Sangat revolusioner yakun itu. Yang keluarga sakinah aja kita kok yang bilang bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang mudah-mudahan dengan mawaddah dan rahmatnya Allah bisa menjadi sakinah. Kan ngono urut-urutannya. Seharusnya kan keluarga rahmah mawaddah mudah-mudahan sakinah. Kalau rahmah mawaddahnya bukan mudah-mudahan mesti kayak iya sehingga rekon rabi ku mergo dikai mawaddah tak nih. Kok begitu kon akad nikah terus malah muga-muga mawaddah. Lho ya apa sih kon niku tak kei ya? Cek muga-muga. Nah, aku Gusti Allah langsung tak sentik. Gitu loh. Itu kan juga revolusi dan banyak sekali. Banyak. Ini tadi sebenarnya saya ingin workshop agak lebih mendasar sebenarnya. Upamane Anda ini makhluk asli di sini apa enggak? Nabi Adam itu didelan di karo Gusti Allah mari digawe. Masya Gusti Allah ngomongi ini jailun fil ardi khalifah. Kan di sini dia khalifah. Tidak berarti dia harus domisili di sini, tidak harus dia penduduk asli sini, toh Pak Muzamil. Kan Anda bisa menjadi khalifah di Papua. Anda tidak harus lahir di Papua, Anda menjadi khalifah di Papua. Anda ini penduduk surga. Jadi kampungmu iku swarga. Saiki iki kon outbound diluk mari ngono mulih nang kampung.
Nah kon sangumu ojo terus kon gak iso balik nang kampung gak ditiru, mulane tiru Nabi Idris. Nabi Idris ketika dikon dadi khalifah sandalnya ditinggal. Dadi dhek engko nek balik rono gak oleh karcis lho. Anjen kula kajeng njupuk sandal kula kari temeriki. Bagi aku loh. Ya. Kita ini penduduk surga. Kita cuman khalifah sebentar di sini. Jadi jangan segala-galanya kamu bebankan kepada dunia, dan dunia ini membebani kamu sampai mati-matian. Iki mek diluk tok kok. Mek jadi duta diluk. Jadi kayak Anda dijadikan kepala bagian apa di Freeport kayak apa, kayak di Newmont kayak gitu loh. Anda jadi mengurusi kebun di mana, mek ngono tok kok. Tapi rumah kita kan di surga. Dan kita akan khalidina fiha abada. Kan gitu. Cuman kon mosok sih ngono. Mosok sih mesti ngono bendino deh. Mosok sih koyok di asrama putri. Eling ae ra. Sing nyari sing sakno apa maksud asrama putri? Asrama putri ngobrol karo tukang sapune wong lanang, terus guyon-guyon. Pokoke nek wong lanang niku ndelok wong wedok niku sing didelok cangkeme misalnya. Pokoke nek sing ndukur ombo sing nisor ya ombo. Terus arek wedok iku bereaksi, "Mosok sing." Diciut-ciut no cangkeme. Arek senenge tak kaya ngono. Kayak kulaan gue mesti diceritakno kanca-kancane. Mlebu kampus kelas mosok sih. Oh alah pengajian kok isine mosok sih. Nah iya ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekali lagi Anda jangan berat hatimu pada dunia, kan intinya itu. Anda pikir makyah ini akan panen di dunia? Ya enggak lah. Nah dipanennya bonus. Kene secara potensial, secara ilmu, secara prinsip, terminologi, ideologi sangat lengkap makyah ini untuk membuat negara, dandani negara, bikin universitas, sekolahan, majelis taklim, sangat lengkap. Bahwa timnya belum rapi untuk menyusun outline-nya, iya. Tetapi bahan mentahnya sangat lengkap. Nah, tapi kan gak kudu tercapai. Lah nek Gusti Allah gak ngongkon ngerti apa? Ya wis nek gak berguna untuk negara, wong Indonesia gak peduli karo awake dhewe kok. Mengaku ya duduk sapa-sapa di Indonesia, aku ya gak dipedulikan juga apa-apa. Gak masalah. Bulan aku ya cuek-cuek ae. Ono waduh, masa aku cerita kok mlebu YouTube kok. Gak wis. Itu. Kalau tidak berguna untuk negara, kan bisa berguna untuk lingkungan kecilmu di masyarakat. Kalau itu tidak berguna, ya tiga keluargamu. Kan tetap ono ceperan-ceperan teko maya sing mesti manfaat kayak keluargamu. Gitu loh. Wong aku mangi kepedhok keluarga ndi sing gak tau makihan tapi matur nuwun karo aku, Cak. Anak kula niku almarhum niku pun melok makihan 3 tahun marung lara kanker. Tapi niku kula seneng ati kula soalnya melok pengajian sampean terus saiki ketoke padang swargane. Iso ngomong ngono iki. Dia mang di Mojokerto, di warung depot Anda. Ya betul ya, depot Anda. Itu. Banyak orang yang merasakan hidupnya secara revolusioner dirubah menjadi bercahaya karena makia. Ya nek gak berguna gawe keluargamu ya gawe awakmu tok, mosok gak berubah di pikiranmu, di hatimu. Gitu loh, tetap ada banyak gunanya. Kita ndak usah rakus terhadap manfaat makia di muka bumi. Sing penting dia nyelamatno awakmu untuk sampai kembali di kampung halamanmu, dan kamu sudah dibikinkan Allah rumah sesuai dengan amal baktimu selama di dunia. Jadi kon gaya apik meneh, kon ditambahi botone karo malaikat. Ngono rek ceritane. Kon nambahi apik meneh. Nek gak rabi-rabi omamu pandemi ae terus.
Pondasi tok ae. Nek swarga kok iki mek sapa ya? Pondasi tok iki. Ternyata ya merek nganjuk. Enggak di rumah paing. Wis nang ngidul kono melo bapake kono gitu. Engko nek kira-kira janji stoknya ternyata gak ono kondo aku. Ya. Stok anggitmu kapur barus lah stok. Jadi teman-teman sekalian, saya itu bersyukur bahwa Allah itu memberi petunjuk-petunjuk bermacam-macam. Tetapi petunjuk itu kan bisa berhenti sebagai petunjuk dan itu sudah menggembirakan. Upamane maknya ngene tok ya aku ya seneng kok. Ngene tok ya seneng kate apa sih? Apa meneh sih? Kurang ya apa? Kon iso sampai petang jam, 5 jam, 6 jam longgo seneng ngoyo langsung ndek nggonmu dhewe-dhewe. Gak ada rono rene. Aku curiga soalnya, iki arek kok tahan gak ngoyo-ngoyo ya. Mesti wis nggawa plastik teko omah. Ndek ndi ya tenang arek. Wingi ndek Pabelan jam 2 bengi. Muadeg ndek mburi-mburi wis ndonga Yai Najib wis tak njaluk ndonga wis njaluk bilamin wis ndonga entek meneng ae. Ki apa arek-arek? Dan aku terus iki gak ngoyo ket nang yo. Ki jam 8 ya. Sampai jam 2 bengi gak ngoyo-ngoyo berarti ada teknologi plastik kan. Misalnya simpul, apa Kediri, apa Madiun, apa segala macam, kan tidak ada tuntutan untuk apa-apa. Itu lahirnya dari rasa syukurmu sendiri, kenikmatanmu sendiri. Kan tidak ada persyaratan apa-apa. Kon menikmati tak gak menikmati kan begitu. Wong aku iku sepahit-pahit makanan dan minuman aku menikmatinya kalau itu jelas kesehatan outputnya. Kalau aku ngono. Dan aku menerapkan ngono iku teman-teman. Sepahit apapun kalau itu harus saya lakukan. Sesenang apapun, senikmat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun duitnya, kalau itu membuat aku tidak ilaihi rojiun, saya tidak akan lakukan. Masih getun-getun dedek. Nek gak apa-apa sih. Loh ya apa kan nek malaikat gak mengalami ngono. Tapi nek menungso kudu ana getune dedek. Biyen disogok gak gelem, apa gak gelem biyen. Ngono ta. Ana getun tapi engko disogok temen teko meneh ya tetep gak gelem ta. Ngono iku wong iku. Kok terus maaf ya. Aku orang yang beriman. Ya gak usah ngono iku lah ya biasa. Gak lagi iki mboten matur nuwun lah. Anu mentraktir rawon mawon lah. Paling ngono tanggung jawabe. Engko mari ngono dhek mulai getun aku. Apa gak tak jupuki ngono. Ibarat ono arek wedok wis kari apa? Karena ngiris-iris atine pae. Kan niku dadi ngomong iku kudu ngerti audien iku macam-macam. Kon ngomong nudul. Iki loro ati. Cegat ndek jalan kon. Ngomong apa kon nang? Nudul. Ngenyek kon. Wong Indonesia ya. Gak apa-apa rek. Kon nek uripmu gak iso sugih kaya ngono iku rek, atimu pikiranmu terus gaya apa kan ya? Sing sugih, sing kreatif, sing lincah ngono iku mang gitu loh. Soale engko kan akeh sedihmu. Nek pas sedih kon kudu ngapusi awakmu dhewe kudu kok bangkit-bangkitno dhewe kok cak dolek-dolekno alasan cak iso seneng ngono rek. Oh, aku ngono iku uripku ket biyen mulane gak ono masalah masih melarat kaya apa wis melarat diguyu nek wong Indonesia. Diguyu. Jadi kemiskinan tuh lama-lama ndak kerasan. Towo, aku nggak wong Indonesia sedikit pawian, tapi ya gak ono sing menderita, gak ono iku. Arek-arek yo tenang ae, mboyo apa iso mangan ndi.
jelas gak duwe penggawean ngerokok. Ini ya tanah ya, sepurane ya. Untuk teman-teman simpul hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula, nikmatnya apa kuncinya itu. Anda bisa menikmati apa tidak, aku esok nasihati apa-apa rek. Wong aku yo gak njaluk apa-apa, aku yo gak ndorong apa-apa. Wis iki natural, ini metabolisme dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh iku membuat awakmu lebih berperan sebagaimana yang awalnya dijanjikan oleh Allah, ditambahi dengan kedermawanannya. Yang membuat kita kecewa adalah target-target kita, kan gitu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar hidupmu bahagia. Orang boleh bilang bahagia itu sederhana, namun tidak setiap orang mencermati apalagi menyadari situasi mental mengapa bahagia itu sederhana. Mengapa manusia cenderung lebih peka merasakan sedih daripada bahagia? Mengapa untuk berbahagia manusia justru bergantung pada pola rekayasa dan conditioning situasi eksternal? Kita bisa menderet sangat panjang pertanyaan tentang bahagia. Berbahagia, membahagiakan, dan kebahagiaan. Jawaban atas semua pertanyaan itu cukup dikandung oleh dua kata saja. Manusia diciptakan Tuhan dengan default kebahagiaan. Dua frase kata ini, default kebahagiaan, terngiang-ngiang terus di telinga saya. Bekerjalah dengan hati bahagia, menulislah dengan hati bahagia, bersedekahlah kepada Indonesia dengan hati bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan default kebahagiaan, lengkap dengan perangkat dan fasilitas internal eksternalnya. Demikianlah Mbah Nun mengungkapkannya. Bukan terutama kata bahagia dan kebahagiaan yang membuat saya obses, tapi pilihan diksi default benar-benar mengusik saya. Kata default ini silahkan dilacak makna denotatif dan konotatifnya. Bagi saya susunan mudlaf ilahi, default kebahagiaan, serupa akar yang menopang dan menumbuhkan pohon mental bagaimana kita memanage dan merespon situasi-situasi yang dalam tatanan logika akal sehat menyorong manusia ke dalam jurang kesedihan dan kehancuran. Di tengah situasi kesurupan masal itu, kita boleh saja bersedih atau sudah sewajarnya bersedih. Namun kesedihan itu jangan sampai nyokoti hati, ngengleng batin secara berlebihan hingga melampaui takaran. La yukallifuwallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai takaran kemampuan. Justru yang mendesak adalah mengerti default takaran, pada ruang lingkup kesanggupan dan kemampuan diri saat merespon, menampung, menanggapi setiap fakta yang bergelimang anti logika itu. Memangkai ungkapan Syekh Umbu, manusia harus paham sangkan paraning dumadi kediri. Kok jadi bahagia itu bukan sekedar sederhana? Bahagia itu otentik, bahwa setiap manusia diciptakan secara otentik.
Demikian pula default kebahagiaan setiap manusia memiliki otentisitasnya masing-masing. Ruang lingkup dan pemetaan otentitas kebahagiaan tersebut bisa berlaku per individu, per desa, per suku, atau per bangsa. Artinya, subjektivitas otentik kebahagiaan antar individu, antar desa, antar suku, dan bangsa bisa sangat berbeda walaupun kebahagiaan tersebut pasti tidak akan bebas nilai. Kita mencari setiap saat keutuhan basyiran wal naziran, baik basyiran dalam pengertian kabar gembira maupun otentitas basyariah kemanusiaan kita, serta naziran dalam artikulasi makna pemberian peringatan maupun kewaspadaan membaca ayat-ayat peringatan secara luas dan mendasar. Maka kita jangan lantas terbuai apalagi kecil hati oleh hasil survei dan angka statistik indeks nasional dan global. Beberapa waktu lalu BPS merilis hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan tahun 2017. BPS mencatat indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 mencapai 70,69 pada skala 0 sampai 100. Indeks kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di pedesaan, yaitu 71,64 dibanding 69,57. Pada skala 0 sampai 100 semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia. Baiklah, itu semua adalah versi dan tafsir. Angka-angka tersebut telah menjadi padatan sehingga terdapat mozaik warna-warna faktual internal yang belum atau luput dipotret. Kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup yang menyusun dimensi kebahagiaan pada wilayah yang lain tetap menyisakan kegaiban. Adegan yang disampaikan Mbah Nun, dapat rezeki 300.000 alhamdulillah cukup, 200.000 ya cukup, 100.000 mudah-mudahan cukup, 50.000 dicukup-cukupkan adalah lorong-lorong jalan tikus. Dimensi fakta kebahagiaan yang otentitasnya belum tentu bisa di close up oleh hasil survei. Atau kita memilih pendekatan yang lebih utuh. Di dalam kabar gembira basyiran terkandung muatan peringatan naziran. Dan di dalam peringatan naziran terkandung muatan kabar gembira basyiran. Saat bergembira kita harus tetap waspada dan di dalam sikap waspada kita bisa tetap gembira. Kami akan menceritakan tema tentang postkolonialisme. Pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia adalah kenapa kok kita merasa inferior, rendah diri? Jika ada pertanyaan kenapa kok sulit melacak suatu karya leluhur kita, siapa penulis dan tahun pembuatannya pada naskah-naskah lama? Karena tidak mengikuti kaidah-kaidah metode ilmiah yang dikenalkan Eropa. Jadi pada saat Eropa mendapat abad pencerahan itu ditentukan juga metode ilmiah dalam pembuatan makalah. Ditentukan nama, tanggal, dan tempat makalah dibuat. Sebenarnya di Jawa juga ada, tapi metodenya tidak sama dengan metode yang ditentukan oleh Eropa. Misalkan dalam hal lukisan Leonardo da Vinci yang menceritakan fragmen perjamuan terakhir Yesus pada abad ke-15,
yang dinilai sangat simetris karena patuh pada hukum matematik. Sedangkan pada abad yang sama, di Bali ada lukisan Asmaradana, di dalamnya ada api unggun, ranjang, dewa-dewi. Tidak diketahui sampai saat ini siapa pembuatnya. Pertanyaan kenapa kita selama ini dalam berkarya tidak menunjukkan siapa yang buat, tapi ini buatan atau karya saya melalui sandi-sandi di setiap karyanya. Sampai pada tahun 1982, ada ilmuwan Eropa yang menulis tentang geometri fraktal. Geometri fraktal itu sebuah geometri yang tidak tunduk kepada hukum-hukum matematika yang kita kenal. Misal ketika kita melihat hasil memotong buah pisang dan memotong batang pohon pisang, maka kita akan menemukan sebuah pattern atau pola yang sama. Geometri fraktal ini ketika diterapkan persis dengan lukisan Asmarandana. Pada saat Leonardo da Vinci melukis The Last Supper, perjamuan terakhir yang patuh kepada hukum semesta, pada saat yang sama di Bali juga ada karya Samaradana yang juga patuh kepada hukum alam bernama geometri fraktal. Hanya saja geometri fraktal ditemukan baru tahun 1982. Jauh sesudah lukisan Asmaradana dibuat, jadi tidak ada alasan bagi kita bersikap inferior atau tidak percaya diri terhadap diri bangsa, karya leluhur, dan karya kita sendiri yang bersumber dari pemikiran orisinal kita sendiri. Saat ini kita akan mengenal tentang sebagai hakikat, yaitu memandang sesuatu dari hal yang terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Prinsip dasar itu adalah merawat dan membeli. Pada prinsipnya manusia hanya dapat merawat dan membeli yang sudah ada, dipertahankan dan menambah yang baru. Minimal yang dapat dilakukan manusia adalah mempertahankan dan merawat sebelum membeli sesuatu yang baru. Kalau tidak memiliki budaya merawat, mau membuat sesuatu yang baru kayak apa saja tidak akan bisa merawat. Meneruskan fokus pada budaya merawat, konsep merawat sesuatu dengan aksidental. Meskipun kebanyakan dari kita menyatakan bahwa sebenarnya kita sudah merawat. Ada beda antara merawat secara aksidental dengan merawat secara intensional. Aksidental itu secara kecelakaan merawat, sedangkan intensional itu secara sengaja perawat. Contoh sederhananya, misal kita merawat tubuh dengan mandi, itu ada yang dengan aksidental dan ada yang intensional. Ada dari kita yang melakukan dengan sengaja, ada yang tidak dengan sengaja. Ada dari kita yang tahu konsep mandi agar dirinya bersih dan tidak bau, maka itu disebut intensional. Ada banyak juga dari kita mandi karena sepertinya harus biasa dilakukan. Kalau pagi dan sore mandi itu biasanya yang harus dilakukan ya dilakukan. Itu berasal dari kebiasaan yang dirawat tanpa intensi tapi aksiden dan kecelakaan kerja. Bahwa yang dilakukan Mak Iyah itu sebenarnya merawat, Mas Sabrang mempertanyakan apa yang sedang dirawat oleh Mak Iyah. Kalau memakai cara pandang modern, keilmuan Mak Iyah tidak jelas, sebab Mak Iyah itu yang membahas politik, ekonomi, dan hasanah yang lain. Contohnya kita bisa merawat pohon ilmu, bisa pohon ilmu ekonomi, politik, sains, dan bisa pohon apapun juga.
Tapi ada satu hal yang sama di antara pohon itu, bahwa mereka harus tumbuh dari tanah. Dan tidak ada yang membicarakan bagaimana merawat tanah. Sehebat apapun benih pohonnya, kalau tanahnya tak dirawat, maka tumbuhnya tidak akan maksimal. Itu yang coba dilakukan Ma'iyah, merawat tanah dari tumbuhnya pohon-pohon ilmu tersebut. Ketika ilmu bermunculan, yang membuat ilmu menjadi signifikan dan dirawat lebih mudah adalah ketika masuk pada sebuah ekosistem, karena 3 pohon berdiri akan lebih mudah berbuah daripada pohon sendirian. Karena kemungkinan penyerbukannya lebih banyak, Ma'iyah adalah ruang egaliter, gagasan-gagasan baru untuk dibaca bersama yang disebut sinau bareng. Semua penemuan dan teknologi yang dibuat manusia itu esensinya adalah ekstensi, perpanjangan dari manusia. Perpanjangan otaknya, perpanjangan tangannya, perpanjangan mulutnya, maupun perpanjangan hidupnya. Semua penemuan manusia hanyalah perpanjangan dari kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, kalau melihat apa yang dominan dari society, itu bisa dilihat dari diri sendiri. Bisanya yang paling penting dilihat adalah bertahan hidup, tidak mati. Kemudian kebutuhan dasar itu diterjemahkan menjadi teknologi. Teknologi adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu produk teknologi manusia adalah uang. Kenapa yang paling gampang itu uang? Karena uang mempermudah proses pertukaran sumber daya yang dibutuhkan manusia. Dari sebelumnya, misalnya tukar-menukar ketela dengan pisang menggunakan ukuran, kemudian ketika ada mata uang itu menjadi lebih mudah bertukarnya. Uang dari dahulu faktor fundamental yang dikejar manusia. Uang lebih dominan karena berhubungan langsung dengan hidup manusia. Perlu kita juga tahu, dalam peradaban ada yang namanya distribusi kesadaran. Yang menyadari dirinya paling basic itu ya paling banyak. Yang universal misalnya kemampuan bertahan hidup pasti disadari oleh banyak manusia. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, misalnya ingin pencapaian spiritual. Dunia dianggap menghalangi pencapaian spiritual, jadi bagi dirinya uang menjadi tak penting. Dalam sebuah peradaban, untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak, tergantung pemimpinnya. Karena kemudian pemimpinnya punya pengaruh besar dari mekanisme apa yang dibangun di masyarakat. Uang itu selalu akan penting karena itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Tapi pencapaian apa yang dihargai oleh sebuah struktur pemerintahan, itu akan menggeser keseimbangan nilai apa yang diangkat. Misalnya kalau rajanya senang spiritual, maka pegawai yang diangkat adalah yang spiritualitasnya tinggi. Sehingga orang-orang yang ingin mencapai posisi itu harus meningkatkan spiritualitasnya. Saat ini manusia sangat bergantung dengan uang, sedangkan dahulu tidak. Mari untuk tidak memandang kehidupan secara hitam putih, sebab semua itu urusan keseimbangan mana yang dibutuhkan manusia dan mana yang tidak. Sekian ulasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.